Cake lapis coklat pandan, happy baking bunda. Dikira-kira dan diberi garis terlebih dahulu, lalu kita potong. Dipotong menjadi 3 bagian. Dan tada, ini adalah hasilnya. Ini ide jualan baru dari saya. Mirip-mirip dengan slice cake box, diberi topping coklat lumer seperti ini. Toppingnya saya pakai glaze Elmer ya bunda. Hitungannya itu 1 potong atau 1 slice seperti ini menggunakan 2 telur. Untuk merekatkan bagian tengahnya saya menggunakan glaze Elmer juga ya. Saya gunakan varian rasa coklatnya. Kita olesi secara merata sampai semuanya tertutup agar merekat. Nah, sebelum dipotong dikira-kira seperti ini dulu ya bunda, agar hasil potongannya merata dan adil. Satu loyang kan berisi 3 telur ya, jadi ditumpuk 2. Ini menggunakan 6 telur. 6 telur ini kita bagi 3 mika, jadi per mikanya hitungannya 2 telur bunda. Cara menopingnya simple seperti ini ya bunda, agar terlihat cantik dan seperti kue yang lagi viral kekinian. Dan ini adalah adonan saya, ini penampakan ketika baru masuk ke dalam oven. Adonan yang kental berjejak sampai tahap tuang ke loyang adalah kunci dan rahasia untuk menghasilkan cake yang tidak bantet, hasilnya lembut dan gemoy. Dan tada, ini adalah lapis cake pandannya siap untuk masuk ke dalam oven. Yuk kita masuk ke proses pembuatannya. Kita campurkan dulu gula dengan telurnya, lalu ini kita mixer sampai setengah mengembang, sampai gulanya larut sampai seperti ini kira-kira ya bun. Lalu kita masukkan bahan keringnya. Bisa dilihat ya bunda, saat bahan keringnya masuk langsung tenggelam di tengah-tengah, sehingga saat kita mixer tidak ada adonan atau terigu yang menempel di pinggir bowl. Selanjutnya setelah adonannya sudah tercampur rata, sudah licin, sudah tidak ada terigu yang menggumpal, kita masukkan SP-nya. Teknik memixer seperti ini saya sebut teknik all in step ya bunda. Resep ini itu sebenarnya resep roll cake yang saya modifikasi menjadi lapis cake coklat pandan. Adonannya akan kental berjejak seperti ini setelah SP masuk di mixer selama 15 menit ya bun. Selanjutnya kita masuk ke tahap mencampurkan adonan dengan bahan lemaknya. Margarin yang sudah dimixer sebelumnya kita tambahkan minyak goreng. Saya timbang menggunakan timbangan favorit saya, jangan lupa samaan ya. Lalu saya aduk lagi menggunakan whisk agar bahan lemaknya menjadi lembut. Selanjutnya kita tambahkan sedikit adonan, ini disebut teknik panci. Setelah adonan sudah tercampur rata dengan bahan lemaknya, lalu kita tuang adonan yang lebih banyak. Bisa membersihkan sisa-sisa adonan di pinggir-pinggir bowl. Ini adalah fungsi dari spatula jumbo. Selain daripada itu, spatula jumbo ini juga enakan banget digunakan mengaduk adonan. Selanjutnya kita akan membuat lapis cake pandannya. Campurkan bahan lemaknya dengan pandan pasta. Lalu kita tambahkan sedikit adonan dulu, diaduk rata, diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sisa adonan yang lebih banyak. Masih dengan kerja yang sama, secinta itu dengan spatula jumbo ini bun. Pastikan mencampur bahan lemaknya dengan adonan betul-betul sampai tercampur rata agar hasil adonannya nanti tidak bantet. Tapi hati-hati juga ya bunda, jangan mengaduk adonannya terlalu sering atau terlalu lama, karena bisa menyebabkan adonannya menjadi encer, dan adonan yang encer itu rawan menghasilkan cake yang bantet. Dan tada, ini adalah hasil adonan saya. Saking kentalnya adonan saya, setelah dituang ke loyang, adonannya tidak langsung menutupi semua sisi-sisi loyang ya bun, saking kentalnya loh. Jadi adonannya harus dirata-ratakan seperti ini agar bisa menutupi loyang. Ini bukti kalau adonan saya kental ya. Adonan yang encer itu tanpa diratakan sudah menutupi loyang loh bun. Setelah dirata-ratakan lalu dihentak-hentakan dan dicoret-coret seperti ini. Fungsinya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan sehingga menghasilkan cake yang mulus nantinya. Dan ini siap kita masukkan ke dalam oven. Dimasukkan di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dan suhunya menjadi stabil. Dipanaskan kurang lebih 10-15 menit ya bunda, dan tada, ini sudah matang, siap untuk kita angkat. Kali ini saya oven menggunakan suhu api atas bawah 200 derajat selama 20 menit. Dan ini hasilnya, alhamdulillah semua cakep. Belum ditoping aja, ini sudah menggoda banget ya bunda. Nah, bagi yang belum bisa menggulung roll cake atau belum bisa menggulung bolu gulung, boleh dicoba nih tips ini. Ide jualan kali ini saya menggunakan resep bolu gulung tapi tanpa harus digulung-gulung. Jadi tidak perlu deg-degan lagi. Saya menggunakan glaze coklat Elmer untuk merekatkan antara cake pandan dan coklatnya agar hasil kira-kira potongannya menjadi adil dan rata. Ini kita kira-kira dulu, diberi garis dulu. Setelah ada garisnya baru deh kita potong sempurna. Dipotongnya menjadi 3 bagian seperti ini ya bunda. Nah, gimana menurut bunda di rumah? Ini wajib di recook nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Ide jualan yang lagi viral, slice cake box, kita kemas menggunakan mika roll cake. Setelah diberi topping coklat lumer, saya menggunakan glaze Elmer. Untuk pemanisnya saya menggunakan kacang oven yang sudah kita
kita chopper. Masya Allah, ini manis banget, bikin hati bahagia. Slice Mika yang lagi viral, kalian terbaik. Sarangnya.